Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Allah berupa nikmat hidayah, sehingga sampai saat ini kita bisa tetap menetapi agama Islam yang benar dan yang benar yang menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian nikmat yang berikutnya yang tidak lupa kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa belajar, dan nikmat menunaikan ibadah puasa, insya Allah ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris Miss ya. Welcome to our lesson. Today I would like to presentation about the tenses. Ya, kenapa tenses lagi? Karena yang kemarin sudah kita pelajarin, tapi sayang sekali masih banyak yang belum paham dan masih banyak yang tidak mau menanyakan kepada Miss ya. Padahal kita tahu bahwa tenses ini merupakan bentuk waktu yang sangat penting ya, yang harus kita pahami. Dari 16 bentuk tenses, baru 2 tenses yang sudah Miss ajarkan, yang sudah Miss sampaikan, tapi masih belum memuaskan. Dan itu pun sampai saat ini belum ada yang tanya langsung ke Miss, tanya langsung kenapa saya belum paham atau apa-apa saja yang belum saya mengerti, itu belum ada dari sekitar 50 siswa Miss ya. Oke, hari ini kita lanjut ya. Silahkan yang masih belum paham silahkan ditanyakan by WhatsApp saja ya, biar Miss cepat ngeresponnya ya. Yang sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini sudah Miss tulis dari awal, yaitu present continuous ya. Mau nggak mau kita harus cepat pindah ke tenses berikutnya, karena kemarin Miss lihat di MKKS, di soal-soal MKKS itu ada soal yang berbentuk present continuous ya. Sehingga walaupun kalian semua sudah pernah belajar atau pernah membaca, itu mungkin ada yang masih belum paham, sehingga tujuan Miss memberikan tenses lagi itu untuk mengingatkan kembali, mengasah kembali kemampuan kalian yang sudah paham. Untuk yang belum sama sekali paham, silahkan ditanyakan ya. Ini sengaja Miss buat dengan tulisan Miss, mudah-mudahan ini lebih cepat membantu kalian dalam proses belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu present continuous ya? Di sini Miss akan jelaskan present continuous itu digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Jadi suatu aktivitas yang berlangsung saat ini ketika kita berbicara ya. Bisa dipahami tidak kata-kata yang Miss bacakan barusan? Jadi present continuous sendiri adalah menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung saat kita berbicara. Bisa dipahami ya? Jadi contohnya sekarang nyata yang Miss bisa sampaikan adalah I am studying English now. Oke. I sebagai subjek, am-nya to be, I am, study dari verb bentuk pertama ya, kemudian ing, studying, objeknya adalah English. Oke. Perlu dipahami di sini yaitu tenses continuous
memiliki ciri-ciri khusus. Apa itu ciri-ciri khususnya dari simple continuous? Yaitu kata-kata now yang artinya sekarang, still masih, present at this moment, right now, today, this morning, this afternoon, this time, tonight, dan masih banyak lagi. Ya, itu merupakan ciri-ciri khusus, ciri-ciri waktu yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat ini menunjukkan continuous, present continuous. Oke. Coba sekali lagi kita ingat apa itu present continuous. Present continuous adalah menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung saat kita berbicara. Contohnya yang sudah Miss kasih tadi, I am, saya, study, sedang belajar bahasa Inggris now, sekarang, ya. Jadi lebih ditekankan time sinyalnya, kapan waktunya, yaitu sekarang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut. Present continuous itu memiliki rumus verbal. Di sini yang Miss kasih adalah rumus verbal, ya. Dimana rumusnya yang pertama adalah subject, itu rumus positif ya. Subject is, am, are plus verb ing plus object. Oke, bisa dipahami ya. Subject is, am, are, verb ing, and object. Oke, subjeknya. Jika subjeknya I, kita di sini pilih I'm. Ini contohnya ya, for example. Kemudian study, dari verb pertama ditambahin ing ya. I'm study. I'm study. Studying English. Objeknya English, kemudian now. Atau boleh juga studying English. Atau I'm studying now. Boleh ya, saya sedang belajar. Oke. Kemudian dari contoh positif ini kita rubah menjadi kalimat negatif, yaitu subject I am not, karena dia negatif ya, studying English now. Saya tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, semoga dipahami ya. Lanjut ke interrogatif. I studying English now. Jangan lupa, don't forget to give a question mark. Jadi jangan lupa setiap kalimat tanya untuk membubuhi kata tanya. Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Jawabannya kalau ada pertanyaan am I, jawabannya mana? Yes, I am, or not, I'm not. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nanti kalau masih belum paham silahkan berkirim pesan kepada Miss ya. Oke, ini Miss hapus dulu. Mohon maaf karena papan tulis Miss kecil, jadinya Miss nggak bisa nulis banyak-banyak ya. Oke. Sekarang contoh soal yang lain adalah
Miss kasih contoh ya. Pertama, karena sebentar lagi mau lebaran ya. Coba. My mother, kalau ada kalimat positif seperti ini. My mother, ibu saya ya. My mother is making a cake right now. Ibu saya sedang membuat kue sekarang. Ya. Miss, kenapa kok my mother ini to be-nya is? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa my mother ini to be-nya is? Oke, nanti ada note-nya. Penggunaan to be, catatin ya. Sekarang dirubah dulu. Kita sama-sama belajar merubah dari kalimat positif menjadi negatif. My mother is not making a cake right now. Ibu saya tidak membuat cake sekarang. Ya, memahami ya. Kemudian interrogatifnya. Is my mother apakah ibu saya making a cake right now? Tanda tanya, jangan lupa ya. Apakah ibu saya membuat sebuah kue sekarang? Nah, jawabannya kalau iya, yes, she is. Atau no, she is not. Oke? No, she is not. Atau yes, she is. Atau no, she is not. Itu untuk jawabannya ya. Iya dia membuat atau iya dia tidak membuat. Oke? Sampai sini dipahami ya? Oke. Kita lanjut. Penggunaan to be sekarang. Untuk penggunaan to be sendiri, yaitu penggunaan to be di sini is ini digunakan untuk subjek he, she, it dan name of person. Apa name of person? Ya, nama seseorang. Jadi kayak contohnya Ali, Ani, itu pakai name of person. Oke. Kemudian am itu hanya khusus digunakan oleh subjek I. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian are itu digunakan untuk subjek apa saja? Ya, betul. You, we, they. Ya. Paham ya sampai sini seolah ya? Ya. Jadi penggunaan to be-nya is digunakan untuk subjek he, she, it, name of person. Contohnya Ali, Ani, itu name of person ya, nama seseorang. Kemudian to be am itu digunakan untuk subjek I, dan to be are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, ini tadi time signalnya, bentuk waktunya. Ya, bentuk waktunya di sini yang digunakan adalah biasanya di past tense. Apa saja tadi yang sudah Miss sebutin, tapi belum Miss catat ya tadi ya. Apa saja di Oke. Yang pertama bisa now. Ini sudah mencirikan bentuk past tense ya. Kemudian still.
kemudian at present, at this moment, kemudian today, right now, this morning, pagi ini ya, this morning, this time, tonight ini tengah malam ya. Oke, dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh time signal penggunaan waktu yang digunakan dalam present continuous. Oke, jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Baik yang ikhwan, akhwat, silahkan ditanyakan. Nggak usah malu, nggak usah takut ya. Karena kalau kalian tidak tanya, Miss nggak tahu ini kalian sudah paham atau belum. Tapi faktanya setelah kalian Miss kasih ujian latihan soal, itu hasilnya sangat jauh dari harapan. Ya, jadi silahkan ditanyakan jika ada yang belum paham. Insya Allah ini materi Miss buat semudah mungkin, sesederhana mungkin. Mungkin ada teman yang fokus sehingga nilainya memang betul bagus, ada yang hanya bermain-main saja ya. Jangan dikira kita di rumah ini kita libur ya. Kita hanya belajar melalui media, kita belajar di rumah melalui media. Oke? Thank you very much. I'm so sorry all of my mistake for you. And the last say wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.